Saya Abiu dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Bubble sort adalah teknik pengurutan data yang menukar dua data yang berdekatan jika urutan datanya salah. Untuk algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk kumpulan data yang besar karena kompleksitas algoritma ini adalah 0, di mana n adalah jumlah elemen. Jadi, algoritma bubble sort adalah proses pengurutan yang secara bertahap memindahkan data ke lokasi yang benar. Oleh karena itu, algoritma ini disebut bubble, atau dalam bahasa Indonesia disebut gelembung. Fungsi dari algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Setelah itu, konsep algoritma bubble sort. Yang pertama, algoritma dimulai dari elemen tertua. Bandingkan dua elemen pertama dari daftar. Jika elemen pertama lebih besar dari yang kedua atau sebaliknya, swap dilakukan. Langkah kedua dan ketiga diulang untuk elemen kedua dan ketiga, dan seterusnya sampai akhir elemen. Jika tidak ada lagi pertukaran elemen, daftar elemen diurutkan oleh setiap pasangan data. Algoritma bubble sort juga memiliki dua jenis proses, yaitu ascending dari data terkecil ke terbesar dan decreasing proses ascending pengurutan data terbesar dari yang terkecil. Apa perbedaan antara proses bottom up dan down up? Proses ascending adalah rangkaian angka yang kita lakukan, misalnya 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Selanjutnya, proses descending. Dalam algoritma bubble sort yang merupakan urutan angka 5, 12, 3, 19, 1, dan 47 dengan metode descending. Setelah itu, kompleksitas algoritma bubble sort. Kompleksitas algoritma bubble sort dapat dilihat dari beberapa jenis kasus, yaitu kasus terburuk, rata-rata lapangan, dan kasus terbaik. Contohnya kondisi base case, kondisi worst case, dan kondisi average case. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iban Firasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Apa sih bubble sort itu? Bubble sort adalah mengurutkan data per dua data dari kiri ke kanan sampai berulang-ulang untuk mengurutkan pola data yang kita inginkan. Contohnya, di sini ada angka 5, 2, 1, 7, 9, 4, dan 3. Nah, yang pertama di sini itu harus mengurutkan dari kiri dahulu baru kita ke kanan. Di sini ada angka 5 dan 2. Ini kita tukar menjadi 2 yang di sebelah kiri dan 5 yang di sebelah kanan. Yang kedua di sini ada yang 5 dan 1. Ini kita tukar, dan yang ketiga di sini ada 5 dengan 7. Ini enggak kita tukar karena polanya sudah benar. Dan yang keempat ini juga enggak ditukar karena polanya udah benar. Yang kelima di sini ada 9 dengan 4. 9 dengan 4 ini jelas kita tukar sesuai polanya. Yang keenam di sini ada 9 dan 3. 9 dan 3 ini kita tukar agar menjadi 3 dan 9. Nah, ini polanya belum jadi karena kita harus masih tetap mengulang sampai polanya benar. Jadi di sini kita harus tukar jadi 1, 2, di sini 3, 4, 5, 6, 7 dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer. Algoritma ini masuk ke dalam kategori algoritma pengurutan dengan metode pertukaran atau exchange sort, yang dimana elemen-elemen data saling ditukar posisinya jika tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan. Sebagai contoh, data yang kita inginkan ada 5, tetapi di dalam sebuah data ada nomor 1 sampai 5, dan pengecekan data dimulai dari sebelah kiri alias nomor 1, dan akan bertukar posisinya jika tidak sesuai sampai data tersebut mencapai data nomor 5, dan pemrograman tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Oke. Cara kerja bubble sort adalah sebagai berikut. 1. Algoritma membandingkan pasangan elemen berturut-turut dalam data. 2. Jika elemen ke nomor yang disebut lebih besar dari elemen ke kanan atau nya, maka kedua nomor tersebut ditukar posisinya. 3. Yang terakhir, langkah ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Proses ini mirip dengan gelembung yang naik ke atas permukaan air, yang dimana elemen-elemen lebih besar naik ke atas, sementara yang kecil tetap di bawah. Namun, bubble sort memiliki batasan efisien, terutama pada pengumpulan data yang besar, karena memerlukan banyak literasi untuk mengurutan data. Kompleksitas waktu bubble sort adalah 0n², yang dimana n adalah jumlah elemen dalam data yang diurutkan. Oleh karena itu, bubble sort lebih sering digunakan sebagai ilustrasi konsep pengurutan daripada sebagai pilihan utama dalam aplikasi nyata, dikarenakan keterbatasan efisien tersebut. Terutama pada data yang besar, algoritma pengurutan lain seperti quick sort, merge sort, atau insertion sort lebih efisien dalam pengurutan data secara umum. Itu saja untuk penjelasan dari bubble sort. Selanjutnya ada dari penjelasan dari teman saya. Sekian, terima kasih. Linear search adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data, seperti array atau daftar, dengan cara mengurutkannya satu persatu dari awal hingga akhir. Cara kerja linear searching adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari elemen pertama dalam kumpulan data. Yang kedua, bandingkan elemen tersebut dengan elemen yang ingin Anda cari. Yang ketiga, jika elemen yang dicari nggak cocok dengan elemen yang sedang diperiksa, pencarian selesai dan Anda telah menemukan elemen tersebut. Yang keempat, jika elemen yang dicari tidak cocok dengan elemen yang sedang diperiksa, lanjutkan ke elemen berikutnya dalam kumpulan data. Yang kelima, ulangi langkah 2 dan 3 sampai Anda menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir kumpulan data. Kelemahan dari linear search adalah kompleksitas waktu yang meningkat secara linear dengan jumlah elemen dalam kumpulan data. Ini berarti semakin besar kumpulan data, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencarian. Untuk kumpulan data yang besar atau jika Anda perlu melakukan banyak pencarian, algoritma pencarian yang lebih efisien seperti binary search, pencarian binary mungkin lebih cocok. Contoh sederhana dalam bahasa Python untuk implementasi linear search. Penting untuk diingat bahwa linear search biasanya digunakan untuk kumpulan data kecil atau ketika data tidak diurutkan. Jika data diurutkan, binary search biasanya menjadi pilihan yang lebih tepat.